Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue pada sekalian di Zero Night Podcast. Week 8 udah selesai, berarti kita udah masuk ke pertengahan musim. Gila, cepet banget ya. Wah, gila. Gak Udah berasa ya. week 8 ya sekarang ya? Iya, week 8 udah selesai. Ntar lagi week 9 loh. Ya Iya. ampun, emang nih NFL gak berasa. Emang kalau nonton NFL tuh cepet banget, tiba-tiba udah pertengahan musim, tiba-tiba udah playoff, tiba-tiba udah Super Bowl, udah gitu libur nungguin draft. Emang aduh. Cuman ya Tapi itu serunya justru karena Nah, emang itu. waktunya tuh cuma sebentar. Jadi sekalinya kelewat tuh kayak aduh kelewat nih. Satu Nah, momen bener. kayaknya nih. Bener, makanya enaknya nonton NFL gitu. Emang cepet sih ya, cuman kalau sekalinya nonton ya bisa ini sport jantung gitu. Iya. Ya kan, kayak kemarin itu ada beberapa yang sport jantung, kayak contohnya itu ini Bucks lawan Saints yang Brady udah nunduk, udah ngumpulin cakra, pick six. Kena jinx sama ini media-media lain. Iya, kena jinx kan. Gara-gara nunduk ngumpulin cakra. Nah, tapi sayangnya itu nggak ditayangin sama Mola. Nah, kita bahasnya yang Mola aja ya. Nah, balik lagi sama Oka buat review di week 8. Langsung aja, nggak pakai lama, kita mulai review week 8. Sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, ada di deskripsi video ini. Linknya udah ada semua, join aja semuanya, nggak usah malu-malu. Jadi udah, kalau gitu kita baca hasil-hasil di week 8 yang pertama. Akhirnya sudah tidak ada tim yang gak kalah musim ini, karena Packers menjadi tim pertama yang mengalahkan Cardinals. Dan itu kalau misalnya lu mungkin memorinya bagus ya, ini langsung flashback ke Super Bowl 49 loh. Karena detik terakhir interception di State Farm Stadium, stadionnya Cardinals. Ada apa di SB 49? Kalau nanya fans Patriots pasti langsung kenapa ya? Pasti gitu, berapa lupa. Fancy off, sorry. Kalau nanya fancy langsung kenapa ya gitu. Ada interception gitu. di goal line play. Kayak apa ya itu? Apa ya? Bawa sosok lupa gitu kebiasaan. Nah, itu mirip-mirip. Dan gue juga liat interceptionnya, gue sampai heran. What? Apa sih? Gitu ibaratnya kalau main Madden itu baterainya habis tiba-tiba. Control disconnect. Kontrolnya rusak ya? Iya, baterainya habis. Nah, aduh, parah banget emang interception. Jadi nomor unbeaten tapi masih ada yang winless. Nah, cuma nanti ini berurutan dulu ya. Terus next Bills ya seperti biasa ya, ngalahin Dolphins 26-11. Terus Panthers lawan Falcons, akhirnya Panthers menang 19-13 lawan rival divisinya. Terus ini gue shock sih. Dan menurut gue ini mungkin kalau misalnya taruhan ini, kalau ada yang masang di satu tim ini dan pasangnya kecil, pasti returnnya gede otomatis. Jets ngalahin Bengals. What the hell? Wow, oke. What the hell? Perasaan minggu kemarin Bengals baru ngalahin Ravens ya? Iya, makanya. Karena Minggu kemarin kalah sama Jets. Iya, minggu kemarin Bengals bantai Ravens loh. Kemarin Bengalsnya kalah sama Jets loh. Nah, gimana cerita kan? Aneh kan? Nah, Bikin gar-gar pala ini lah. iya. Dan mau tahu kenapa bisa menang? Karena QB-nya bukan Zach Wilson, Mike White. Oh. Berarti apakah saatnya udahlah trade aja lah ini Zach Wilson, karena besok kita uploadnya hari Rabu. Oh, berarti tadi jam 3 pagi udah trade deadline. Nah, kita nggak tahu nih apa aja trade deadline karena kita rekamnya hari Selasa ya. Nah, ini ntar lagi trade deadline. Apakah jangan Zach Wilson di trade demi Mike White season? Kita lihat aja, siapa tahu kan. Abisnya ini aja udah ada salah satu yang sebenarnya sih nggak QB rookie juga sih. Ini udah ada salah satu QB tahun kedua aja udah mulai dijadiin trade aset nih buat nge-trade QB-nya timnya Oka. Apakah kejadian? Kita lihat aja. Nah, next ini Rams lawan Texans. Saya menang Rams ini udah ya, ini free win ya. Tapi anehnya nih Rams gini ya. Rams ini kan udah mimpin 38-0. Terus diturunin second string sama seterusnya. Texans ngebut. Itu boleh bahas dikit kayak ini berarti emang Texans biar menang harus lawan timnya second string apa gimana nih?
Kayak 22 poin tuh nggak mencerminkan apa yang terjadi sih. Gue pun nonton tuh sebentar doang udah masuk 38-0 kayaknya. First half itu 38-0 tuh. Gue udah tinggal tidur. Terus cek paginya 38-22. Loh, gimana cerita ini? Terus gue liat, mereka nurunin second string. Ya udah. Jadi menurut gue itu 22 poin tuh garbage stats sih, udahlah bodo amat. Sekarang persiapannya Texans adalah satu, kita udah mendekati trade deadline. Iya. Kita punya QB yang masih bisa kita trade. Inilah. Sama ya musim ini kayaknya bakal tanking season sih. Kayaknya kita mau nyari first overall pick nih. Kali aja Detroit tiba-tiba kalah gitu kan. Kalah dalam race-nya. Iya, dan juga nih Texans kan rekornya 1 menang ya. Kebalikannya musim lalu ya. Jadi, iya, kebalikan musim lalu sebenarnya enggak. Ya musim lalu sebenarnya ada win ya sampai mungkin sampai week ini kalau nggak salah win 2 atau 3 ya. Cuman mungkin kalau ditarik 2 musim kemarin kebalik ini. Ya kan pas zaman-zaman Watson lagi gila kan. Ini kita musim ini ngikutin Jaguars musim lalu nih. Kita menangnya kemarin lawan Jaguars lagi. Kayaknya terbalik nih. Iya makanya kan. Nah, jadi ya kita tunggu aja apakah QB-nya Oka nomor 4 itu beneran di trade apa ditunda, kita nggak paham ya. Nah, jadi next ini Eagles lawan Lions ya, nih mah. Lions. Nah, at ini dari Texans, at least Texans fight back ya. Iya. Ini kan unbeaten nggak ada, winless ada Lions. Masalahnya dibantai sama Eagles loh. Dibantai sama Eagles. 44-6. Kemana Goff ini? Udah ini. Aduh, kasihan emang Goff ya. Aduh. Nah, terus next ini Titans lawan Colts yang sampai overtime 34-31. Tapi breaking newsnya sayang sekali Derrick Henry. Kemungkinan besar out for season. Sebenarnya sih kata Ian Rapoport cederanya 6-10 minggu ya. Tapi itu bisa jadi nggak main musim ini karena Henry itu kemungkinan main bulan Januari kalau Titans masuk playoff. Nah, menurut tuh Kak, buat bahas dikit Titans ini, kalau Titans gak ada, kehilangan Henry apakah bakal ngefeknya gede banget? Karena kalau kita lihat kan Henry setiap game itu pasti larinya lebih dari 25 kali ya. Iya, betul. Nah, kalau menurut tuh gimana kalau bahas dikit? Kehilangan Derrick Henry itu pasti benar-benar krusial buat Tennessee Titans sih. Karena Henry itu pegang hampir 70% dari total dari run attempt dari Tennessee Titans. 70% sendiri. Dia sendiri tuh. Dan dia juga banyak touch-nya, jadi nggak cuma dia runner jadi rusher, tapi dia juga jadi receiver, tangkap bola, terus habis itu dia bola sendiri. Kalau misalkan kemungkinan Titans bisa masuk playoff, masih ada kemungkinan karena rekor mereka sekarang 6-2 ya. Mereka rekornya 6-2, which is dengan 17 week anything can happen. Nah, tapi ngelihat jadwalnya mulai rada-rada susah, walaupun mereka masih ada jatah 2 free win lawan tim gua, terus habis itu ada lawan Rams, lawan 49ers, maybe Patriots, Saints, itu sama Steelers, mungkin itu hadangannya di situ-situ sih. Cuman kalau bisa dibilang mereka ada peluang masuk playoff, pasti, karena mereka sekarang masih leading division juga. Jadi mungkin mereka mau coba nunggu sampai postseason, kalau misalkan mereka lolos baru mereka bisa aktifin Derrick Henry dari IR. Oke. Nah, next ya. Yep. Ini tim saya Steelers, saya aja kaget ini pada hasilnya Pak. Kok bisa menang lawan Browns ya? Gimana cerita ini? Browns kembali ke habitatnya, peringkat terakhir di AFC. Tapi kan ini kan match pertama, match kedua kita nggak tahu. Tapi ini gue kagetnya menang di kandangnya Browns ini, 15-10. Wah, ini juga Nah tapi ntar aja, karena Steelers Browns ditayangin Mola, ntar aja reviewnya ya. Nah, next ini juga ditayangin sama Mola, 49ers on Bears 33-22. Tapi menurut gue walaupun Bears kalah, Justin Fields mainnya bagus loh. Tuh. Iya kan? Tapi nanti kita review, oke? Next ini ya Seahawks lawan Jaguars, menang Seahawks lah 31-7 ya. Ampun, ya ampun. Jaguars berarti kalau nggak salah gue pernah lihat rekornya, main di Amerika itu rekornya 0-22.
di London 1-0. Ya udah pindah aja ke London dah. Iya. Pindah aja deh. Biar menang terus. Terus next ini Patriots on Chargers, menang Patriots 27-24. Nih pertandingan lumayan seru ya. Patriots Chargers. Ya ibaratnya nih dua QB masa depannya NFL ketemu. Mac Jones lawan Herbert, yang menang Mac Jones. Terus ini dia nih divisi rival yang panas ini ya. Buccaneers lawan Saints, yang menang Buccaneers. Menang Saints 36-27. Yang tadi gue bilang sayang sekali Brady kasih pick 6 ke Saints. Dan berarti Brady selama berkarir di Buccaneers itu belum pernah menang lawan Saints di regular season. Musim kemarin gak menang sama sekali, 0-2 disapuin. Sekarang 0-3 berarti. Nah, next ini Broncos lawan WFT, menang Broncos 10-17. Berarti ini Broncos dan Panthers telah winning streak palsu ya. Iya. Palsu. Untung bisa menang week ini. Nah, terus di prime time Cowboys lawan Vikings, yang menang Cowboys 20-16. Yang sebenarnya ya sayang sekali ya kemarin Dak Prescott gak main, tapi untungnya Cooper Rush bisa menggantikan posisi Dak. Dan lagi-lagi kita nggak dapet meme-nya Cowboys 6 minggu beruntun loh, 6 winning streak Cowboys. Kayaknya emang kita dipaksa buat jadi The Boys nih ya. Iya, kayaknya kita dipaksa nih. Kayaknya juga nih para pembuat meme harus dipaksa jadi The Boys. Padahal sebenarnya kan hasilnya pasti langsung ceng-cengin The Boys kalau misalnya Cowboys kalah kan. Pastinya. Dan terakhir, ini kemarin Chiefs lawan Giants, menang Chiefs 20-17, yang menurut gue ini match sangat alot ya. Ini gue nonton sampai ini kenapa sih turnover mulu, Mahomes lagi interception. Ih, pusing gua. Walaupun menang tapi gue liatnya pusing liat Mahomes. Itu full of mistakes sih. Iya makanya, tapi dua-duanya. Iya makanya. Nah jadi itu juga ditayangin mulai, berarti kita mulai aja yang ditayangin mulai ya. Yang pertama dulu Packers lawan Cardinals, Kak. Wow. Akhirnya Packers yang di week 1 dibantai habis-habisan sama Saints. Packers dan Rodgers langsung took it personally dan menang 7 kali beruntun. Kalau menurut lu nih, karena Cardinals kalah, apakah Packers tim terbaik di NFC, bukan NFL ya? NFC? NFC. Bisa masuk kategori sih. Jadi sekarang kan yang tim terbaik NFC bisa dibilang ada Packers, ada Rams, Cardinals, sama Buccaneers. Iya, banyak Buccaneers kemarin kalah. Iya. Kalau bisa diambil sedikit sih ya 4 itu kalau NFC. Ini menurut gue salah satu match yang bisa kita bilang kalau Aaron Rodgers, seperti kata Stephen A. Smith, is a bad man. Gila. Bad man emangnya. Aaron Rodgers kemarin main gak bareng Devante Adams, gak bareng Allen Lazard, gak bareng sama Marquez Valdes-Scantling. Jadi 3 receiver tuh dia gak main. Iya tuh makanya kan. 3 receiver tuh dia gak main. Tapi dia masih kemarin 184 yards, 2 touchdown. Dan gue gak pernah ngeliat kayak Rodgers tuh lagi run-nya lagi bagus banget sih. Dari sejak kalah sama Saints itu dia bener kata lo, dia took it personally banget. Makanya pas gue sempat lihat juga yang dia pakai kostum Halloween-nya itu jadi John Wick gitu. Jadi John Wick ya. Wah itu kayaknya pas banget sama momennya sih, kayak dia lagi serem-seremnya gitu. Dan pakai John Wick. Jadi gue bisa dengan percaya bilang kalau Rodgers saat ini ada jadi front runner untuk MVP untuk sekarang. Oke. MVP. Bentar, MVP? Front runner dulu, masih front runner. Front runner ya? Karena belum dihabisin dulu. Oh, oke. Nah, dari Cardinals, apa yang salah sama Cardinals ini? Kenapa? Apa mungkin karena run defense-nya hilang? Karena kalau gue cek ini Packers sebenarnya bagi 2 ya. AJ Dillon, bagi 2 juga sih. AJ Dillon lari 16, Aaron Jones 15. Tapi ditotalin ya lebih dari 100 rushing yards. Apa gimana? Apa banyak penalti? Apa gimana? Kalau penalti sebenarnya kan hampir sama juga dua-duanya sih. Yang paling kelihatan tuh adalah rush defense-nya. Jadi run defense-nya itu
kemarin benar-benar kena expose banget sama AJ Dillon sama Aaron Jones, yang itu salah satu duo running back underrated, terus duet running back underrated dari NFL juga. Walaupun ya stats-nya karena bagi-bagi juga sih, jadi sama lebih rata Aaron Jones, tapi punya 7 catch 21 yards dibandingkan AJ Dillon. Offensive kemarin juga gue nggak begitu ngelihat kayak ada kayak nggak ngeklik gitu loh, kayak mereka tuh ada sesuatu yang missing. Kyler kayak susah banget buat nemuin DeAndre Hopkins, terus habis itu sama Christian Kirk juga, Zach Ertz juga beberapa kali dapet tapi nggak gitu ngefek. Jadi mungkin karena lagi off game aja sih, karena lagi off game juga. Kemarin juga Kyler juga 2 interception. Jadi menurut gue belum saatnya buat fans Cardinals untuk panik ya, karena kemarin emang lebih kayak mereka agak sedikit off tune, mungkin bisa balik lagi di pekan depan. Jadi ya stay calm aja buat fans Cardinals. Oke. Nah, tapi gue mau bahas yang gue tahu apa yang mau lo bahas. Kenapa AJ Green? Gue mau nanya simpel ya. Salah AJ Green apa salah Kyler Murray? Salah, kalau menurut gue malah salah Kingsbury. Cliff Kingsbury? Atau play call-nya siapapun yang megang play call buat offense. Kenapa? Karena gue ngeliatnya kayak AJ Green tuh ngerasa kalau dia tuh harusnya posisinya adalah sebagai blocker. Makanya dia nggak nengok ke belakang cepet gitu untuk buat siap-siap nangkep bola, tapi kayak dia tuh berdiri jadi penghalang aja buat defense. Tapi kayaknya Kyler dikomunikasiin sama OC ataupun Cliff-nya juga, itu AJ Green kalau misalkan dapat one-on-one targetin dia. Nah kemarin kan juga AJ Green dapat one-on-one tuh sama, kalau nggak salah cornerback-nya Russell Douglas ya. Russell Douglas ya? Iya, Russell Douglas yang ceritanya katanya di-cut dari practice squad-nya Cardinals. Iya. Dan di-pick out sama Packers, dan kemarin bikin game stealing interception. Ironis juga sih. Jadi kayak semacam miskomunikasi aja, kayak AJ Green ngerasa kayak dia nggak akan jadi receiver dan Kyler bakal targetin atau antara ke tengah atau ke kiri. Jadi it'll be of both sih, bisa keduanya juga. Jadi ya miskomunikasi antara play caller sama pemain aja. Oke. Berarti play calling yang lu salahin ya buat interception yang komunikasi sih. Komunikasi ya. Gua aja ngeliat sampai what? Endingnya kayak gitu, anti klimaks banget, parah. Karena kalau AJ Green benar-benar di set sebagai receiver dan dia tahu, itu pasti dia udah nengok ke belakang duluan sebelum lemparannya dilempar. Bener juga ya. Kayaknya sih AJ Green menurut gue dia kayak jadi decoy nggak sih? Ya, iya. Iya kan, atau kan dia jadi blocker atau kayak sih decoy ya. Iya. Iya, bener juga ya. Oke. Dan gue sampai sekarang masih mind blown sih tuh. Ya ampun kalian. Dan sayangnya kemarin abis match Kyler Murray pincang loh. Bahaya nih kalau misalnya beneran cedera nih. Nah, jadi buat fans Cardinals yang lama ataupun baru, karena baru unbeaten ya, baru bagus. Ya, was-was aja kalau misalnya Kyler Murray tiba-tiba out kan, kayak kemarin Dak Prescott pas di Cowboys kan. Padahal tuh Dak Prescott kemarin, tapi ntar aja Dak Prescott. Oke. Kita langsung ini ya, next ya. Nah, ini next yang ditayangin ini tim saya nih. Nah, Steelers on Browns, gue aja sampai kaget ini. Kenapa bisa menang ini Steelers? Nah, mungkin silakan mau ditanya karena gue fans Steelers. Nah. Oke. Kalau kemarin sih gue ngeliatnya kayak gamenya masuk alot juga ya. Masuk alot. Jadi apa ya? Oke. Menurut lo ini kalau Steelers mau coba masuk
playoff, menurut lo harus benar-benar trust ke Najee atau tetap harus bagi-bagi antara Big Ben sama running game-nya? Oh, gua ya. Kalau menurut gua harus tetap dibagi sih karena ini loh, karena menurut gua kemarin itu run offense-nya Steelers jalan. Ya. Karena Najee Harris 91 rushing-nya tuh lumayan. Satu touchdown. Dan ya walaupun Najee Harris juga larinya paling jauh 11 yards, tapi kan ya inilah ya, dibanding sama sebelum-sebelumnya lumayan gerak gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya mulai load-nya dibanyakin ke Najee kalau sini, sana bacanya Najee. Nah, menurut gue jangan deh, karena gue ngeri banget kalau misalnya Najee dapat load banyak. Najee 26 gue udah rada-rada khawatir loh. 26. Kalau misalnya 26 di tackle-nya kencang, rookie cedera, aduh capek, pusing dah gue. First round pick musnah gitu. First round pick musnah lagi, aduh pusing. Jadi dan juga ini kan kemarin itu kan Juju udah out for season ya. Sama kemarin gua cek Steelers ngambil Anthony Miller yang dulunya di Bears kalau misalnya masih ingat ya. Iya, sempat di-tackle sebentar. Iya. Sekarang itu WR1 Steelers Diontae Johnson. Karena ini di targetnya aja Diontae 13 kali loh. Wow. Oke. 13 kali. Chase Claypool di target cuma 5. Berarti ya sesuai yang apa gue bilang, Chase Claypool ini dipasang jadi one-on-one receiver. Nah, Diontae buat sisanya slot atau misalnya run deep dan lain-lain gitu. Nah, cuman yang kemarin gua mau kasih credits tight end nih, rookie juga. Pat Freiermuth. Akhirnya menurut gua kemarin dia udah mulai kelihatan dan kemarin bikin touchdown-nya, menurut gue tuh touchdown gila sih. Kalau dia nggak konsen itu lepas, apalagi itu touchdown-nya pas fourth down lagi. Nah, pas fourth down kemarin tuh menurut gue Pat Freiermuth, gue nonton, wah, gue langsung nostalgia nih, zaman Heath Miller. Heath Miller ya. Nostalgia nih zaman Heath Miller. Jadi menurut gue Big Ben harus mulai percaya sama Pat Freiermuth. Karena kemarin ini Pat Freiermuth dapat 7 target lah, lebih baik daripada Chase Claypool. Nah, kalau misalnya Big Ben udah mulai sering lebar ke Pat Freiermuth, menurut gua passingnya, isunya Steelers bisa membaik lebih bagus itu dibanding sebelumnya. Nah, defense ya TJ Watt ya another day at TJ Watt's office, 1,5 sack, 1 tackle for loss, 1 fumble recovery lagi kan. Nah, tapi yang gua mau credits juga ini, gue mau kritik satu ya. Gue mau kritik Devin Bush. Devin Bush mainnya sangat kurang udah akhir-akhir nih, kurang banget, kayak ngilang gitu. Nggak kayak Devin Bush sebelumnya. Cuman gue paham karena kemarin Devin Bush itu cedera ACL ya. Dia mungkin nggak mau ambil resiko banyak, jadi dia nggak mau tackle yang bener-bener tackle yang kenceng banget pas zaman dia rookie sama second year-nya. Nah, makanya kemarin tuh Devin Bush gue liat ngilang banget. Tapi ya overall sih solid sih mainnya kemarin, bisa nahan. Oh ya, sama satu lagi gue mau terima kasih sama Jarvis Landry ya, karena kemarin drop ball 2 kali ya sama fumble kalau salah. Iya, makasih ya Jarvis Landry jadi agen Steelers. Sisanya sih ini sih paling pass rusher-nya Steelers yang apalagi di DL-nya nih, kayak Chris Wormley sama Loudermilk nih, namanya Loudermilk namanya. Yang bisa ngebantu TJ Watt dan Cameron Hayward buat ngejar QB dan tackle for loss. Itu sih kalau gue Steelers. Kalau Browns ya dari lu gimana pandangan lu Browns? Gue nggak ngeliat kayak running game jalan banget ya, walaupun beberapa kali mereka berhasil bikin big play di running game-nya, cuman kayak overall tuh kayak something missing gitu, kayak mereka nggak benar-benar bisa manfaatin Nick Chubb balik lagi ke line up ya. Dan juga untuk Nick Chubb gue ngeliatnya kayak mereka masih coba untuk ngebatasin snap-nya. Dia nggak banyak, dia masih bagi-bagi playing time sama Dearness Johnson. Jadi dia mungkin itu karena sebagai preventif aja buat dia nggak cedera kan. Kemarin juga uncharacteristically
offensive line-nya Browns itu kecolongan 4 sack, ya kan? Kecolongan 4 sack. Terutama di obrak-abrik sama TJ Watt juga tuh. Kita 1,5 sack dari TJ Watt sendiri. Ya, lagi-lagi mungkin itu ya karena lagi off game aja sih. Tapi gue juga rada khawatir sama Baker karena Baker ketika running game tidak jalan, dia nggak bisa bantuin, dia nggak bisa ikut kontribusi. Jadi mungkin jadi pertanyaan, kalau misalkan Baker kayak gini terus, kayak masih harus butuh disuapin play call-nya, terus habis itu kayak running game-nya harus jalan dulu baru dia bisa mulai nyerang. Itu jadi pertanyaan, apa dia pantas buat dapat extension? Apakah dia jadi franchise quarterback buat Browns? Pertanyaannya kan gitu. Jadi mungkin fokusnya juga ada di Baker ya, karena harusnya dia nggak harus, tidak seharusnya dia cuma bisa nyekor 10 poin loh kemarin. Jadi ya who knows, mungkin next week di game selanjutnya dia bisa lebih baik lagi dibandingkan pertandingan ini. Oke. Nah, terus kita ini ya lanjut ke match selanjutnya ya. Ini Bears lawan 49ers yang menang 49ers 33-22. Garoppolo 2 rushing touchdown. Ini kayaknya dia udah ini nih. Anjir, ada Trey Lance lagi. Gua harus ngapain nih? 2 rushing touchdown. Kayaknya dia denger pas kita ngata-ngatain dia kemarin dah. Iya, kayaknya. Dia bilang kayak Jimmy G mesti diganti sama Trey Lance nih. Iya, makanya kan kedengaran itu, wah langsung tukit. Jangan-jangan dia tukit personally kayak ini lagi ya. Kayak siapa? Kayak Rodgers. Ya Rodgers. Iya kan? Gimana mission? Ngeri loh. Nah, jadi kalau mau tuh gimana analisisnya buat 49ers kemarin? 49ers kemarin ya, lagi-lagi gue kaget sama Elijah Mitchell juga sih. Elijah Mitchell juga kemarin 137 rushing yards dan 1 touchdown. Jadi mereka punya running back yang bisa mereka andelin at least for now. Walaupun sempat diraguin juga, mereka masih mikir kayak Raheem Mostert ataupun siapa lagi sih, Trey Sermon itu jadi running back buat mereka. Tapi ternyata formulanya 49ers pas 2019 itu kayak semacam balik lagi, kayak running back siapapun yang lagi start itu bisa thrive under Shanahan scheme. Jadi baik itu Raheem Mostert ataupun Trey Sermon, Elijah Mitchell, Jermichael Hasty itu bisa work lah under Shanahan offense gitu. Jimmy Garoppolo sebenarnya gue bisa ngeliatnya kayak klasik Jimmy G sih, bukan sesuatu yang mengagetkan banget karena selama dia di NFL tuh dia statsnya ya hampir-hampir mirip-mirip kayak gini, kayak passing yards banyak tapi ya touchdown-nya nanti diserahin ke running back ataupun dikasih handoff aja, atau dia tiba-tiba run sendiri gitu untuk touchdown. Jadi ya mungkin kita terlalu keras ya buat Jimmy G, kayak kita bilang ganti nih Jimmy G sama Trey Lance. Kayaknya dia masih punya motivasi gitu buat ini starting position gue, starting spot gue. Jadi nggak mau dia diganti sama Trey Lance. Nah, next ya, ini Bears. Yang tadi gue bilang di awal, Justin Fields walaupun kalah, menurut gue mainnya bagus. Ya, rushing-nya 103 rushing yard, 1 touchdown ya kan. Ya, betul. Tapi perlu diingat ya, kemarin Fields main itu gak ada Matt Nagy loh. Matt Nagy kena COVID-19, mainnya bagus gitu. Berarti Kak, dari lu, kesimpulan lu, apakah ini emang masalahnya di Matt Nagy apa gimana? Yang pasti gue bisa lihat dari nonton pertandingan Bears beberapa kali adalah offense-nya Matt Nagy nggak cocok buat Justin Fields. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Justin Fields itu harus dikasih ruang
nggak boleh ditaruh di pocket doang, tapi dia harus bisa lari-lari kayak Russell Wilson. Sedangkan kalau Matt Nagy offense ya, quarterback harus ada di dalam pocket dan harus lempar cepat, quick throw, langsung middle, outside, itu harus cepat dan nggak boleh banyak gerak-gerak lah gitu. Dan itu nggak cocok buat Justin Fields. Lu bisa lihat kan kemarin Justin Fields lebih bebas mainnya ketika Matt Nagy nggak main, nggak ada di sideline, nggak bener banget. Dan itu mungkin bisa jadi pertimbangan buat front office-nya dari Bears ya. Karena kita pun tahu kayak GM-nya Chicago Bears, Ryan Pace itu juga lagi under pressure banget karena beberapa tahun ini sejak 2018 mereka kayak susah banget gitu buat balikin lagi performanya ke 2018. Jadi mungkin ada kemungkinan Matt Nagy masih ada di hot seat walaupun kemarin Justin Fields mainnya bagus ya. Jadi we'll see, mungkin pergantiannya musim ini ataupun musim depan bisa jadi, kita nanti nonton aja. Oke, nah terus kalau defense-nya ini yang gua kaget juga, Josh Norman mainnya bagus sih. 1 interception, 7 combine tackle, 1 force fumble. Ini Josh Norman udah ini keluar dari tahun kemarin yang Derrick Henry, ya ampun. Highlight-nya musim ini, highlight-nya selama dia berkarir adalah 1 di burn sama Odell Beckham, 2 di stiff arm sama Derrick Henry ya. Iya, makanya. Nah, jadi jadi ini kalau gue sih, kalau pendapat gue ya, Nagy sih emang problemnya sih, Nagy sih. Nah, next ya, kita ke pertandingan prime time ini. Cowboys on Vikings yang menang Cowboys 26-16. Ini ya sebentar. Week 8 ini menurut gue week redemption-nya para backup QB ya. Iya sih. Mike White, Cooper Rush, Trevor Siemian nih. Wah, tapi sebelum ini gue mau bonus 1 game dulu deh ya. Bonus 1 game. Buccaneers lawan Saints. Ini Jameis Winston sayang sekali cedera out for season loh, ya ampun. Nah, kalau dari lu ya, menurut lu apakah Sean Payton harus start Trevor Siemian atau Ian Book? Ian. Kalau gue sih prefer untuk Trevor Siemian ya, karena dia punya pengalaman sebagai starter dan gue inget banget Trevor Siemian tuh 2016 jadi full time starternya Broncos. Dan itu sebenarnya dia mainnya lumayan bagus loh, nggak jelek-jelek amat. Dan dengan pengalaman itu menurut gue lebih cocok dia jadi quarterback 1 dari New Orleans Saints dibandingkan Ian Book yang masih rookie. Jadi kalau misalkan gue Payton, gue lebih milih Trevor Siemian ya, walaupun dia nggak flashy banget. Dia paling bakal banyak check down ke Kamara ataupun main short pass aja. Jadi ya itu sih, mending Trevor Siemian yang punya experience dibandingkan rookie quarterback mereka. Terus kalau dari Brady nih, menurut lu Brady selama karir di Bucks ini Saints ini nggak sih? Kryptonite-nya nggak sih? Karena kemarin nih teman-temannya lo Brady bikin 3 turnover loh. 2 interception sama 1 fumble loss. Iya. Padahal tuh kemarin Brady sempat bikin long pass yang gak dijagain sama sekali dong sama Saints. Iya betul. Nah, tapi sayang sekali terakhirnya pick 6. Nah, kalau menurut tuh gimana? Di skenario normal kita tahu kalau 29-27 itu dengan kayaknya beberapa menit ya, tinggal sisa 1,5 menitan dengan bola ada di Brady, itu biasanya kan it's a wrap ya, makanya orang-orang pada langsung mikir wah gila, udahlah ini 1,5 menit ini Brady bakal drop the ball down the field, terus habis itu nyampe field goal range dia menang, ya udah end of the day. Ya tidak semudah itu ternyata, tidak semudah yang kita pikirkan. Kayak bisa aja tiba-tiba ada kayak gini langsung, bukan cuma interception tapi sampai pick 6 itu gue nggak kebayang sama sekali sih. Kayak menurut gue nggak something wrong dari si Brady ya.
Jadi itu hanya one bad play at the worst possible time aja. Jadi menurut gue nothing wrong juga sih. At least nggak dibantai kayak terakhir mereka main di regular season kan, 38-3 dulu. Jadi just another game sih. Oke. Nah, berarti itu ya, Buccaneers Saints lu harus nonton sih highlights. Gue aja nonton pagi-pagi kebangun kan, terus nonton pertandingannya live. Gila sih match-nya. Apalagi pas selesai match-nya itu sempat berantem tuh. Sempat berantem, siapa yang berantem ya? Si Gardner Johnson lagi tuh yang musim kemarin sempat berantem sama pemain Bears kan. Tukang ribut emang. Sama Fournette kalau nggak salah. Kok sama Fournette berantem. Ya gimana, rival divisi, berat, panas ya kan. Nah, kita ini ya, lanjut ke yang mola primetime pertama, Cowboys lawan primetime kedua, Cowboys lawan Vikings 2016. Cooper Rush ini gimana menurut performanya? Buat ngegantiin Duck kemarin. Walaupun lempar 1 interception dan kena 3 sack, tapi menang. Cooper Rush doing good enough buat menang. Ya, walaupun ada aja juga beberapa orang yang bilang kayak Cooper Rush is QB1 gitu, harus dipakai terus-terusan. Itu enggak akan sampai ke situ. Kayak Dak akan tetap jadi QB1 walaupun Cooper Rush kemarin mainnya oke, tapi not really that inilah, enggak exceptional banget. Kemarin juga jarang-jarang gue ngeliat Mike McCarthy main lebih kreatif ya, main kayak Cedric Wilson buat nge-pass, terus habis itu bisa bagi-bagi running back dengan Zeke sama Pollard juga. Iya. Dan kemarin Amari sama CD juga lagi on fire banget. Jadi ini nggak hanya di Cooper Rush aja, tapi kayak seluruh tim lagi pada on rhythm sejak bye week kemarin. Jadi mungkin aja kita bisa lihat Dallas sebagai contender. Who knows ya? Sebagai contender, tapi kita ngelihat di NFC East mereka udah lagi unggul jauh sama pesaingnya. Jadi harusnya sih divisi, kalau mereka nggak ngelawak kayak kemarin-kemarin, harusnya divisi ini udah milik Cowboys. Iya. Benar. Oke. Nah, terus juga ini dari Vikings, Kirk Cousins lagi-lagi kalah di prime time. Emang nih prime time ini mau kryptonite terbesarnya Cousins ya. Tapi menurut lo apa yang sama Vikings atau gimana gitu? Ya, satu lagi yang gue lupa ngomong adalah Trevon Diggs kemarin benar-benar ngelok Justin Jefferson banget. Kemarin Jetas itu cuma 2 catch 21 yards. Jadi benar-benar di lockdown sama Trevon Diggs, yang sayangnya kemarin juga sempat cedera ya. Sempat cedera juga Trevon Diggs. Kayak berapa lama ya kalau nggak salah cedera itu? Trevon Diggs kemarin itu sempat pincang tapi belum ada timetable-nya sih. Belum ada konfirmasinya. Sprain ankle katanya. Ya, berarti ya 3-4 weeks lah. Kirk Cousins lagi-lagi kayaknya mending kita nggak usah masang Vikings di prime time sama sekali sih, kecuali kalau Cousins sudah nggak di Vikings. Kayak gue udah expect kayak Cousins main di Sunday Night Football, wah udahlah, kayaknya mainnya bakal nggak lancar lagi kayak biasanya. Dan overall secara tim ya still pretty good sih, tapi B aja kalau B aja ya. Oke. Nah, gue mau bahas satu lagi nih buat Vikings. Ini kalau gue cek emang Justin Jefferson lumayan nurun ya. Thielen yang lagi naik, Thielen kembali naik menurut gue ya. Ya sebenarnya musim kemarin juga lumayan ya. Cuman kalau gue cek kayaknya Thielen ini ditargetinnya lebih banyak. Tapi menurut lu
kemarin ini Thielen ditargetin karena Jefferson-nya dijagain sama Trevon Diggs, tapi Trevon Diggs sayangnya gitu ya, interception banyak tapi interception-nya Trevon Diggs streak-nya udah selesai. Nah. Ya. Tapi Trevon Diggs kemarin selama musim ini jaga ini lumayan kena burn-nya banyak loh. Iya. Nah, tapi menurut lu apa mungkin karena defense plan-nya emang udah jagain Jefferson mulu makanya Thielen dilempar terus, apa Cousins udah match sama Thielen apa gimana menurut lu? Cousins juga nggak akan fokus ke satu receiver doang ya. Jadi dia akan bagi-bagi bolanya. Jadi kalau ngeliat di atas nggak open, pasti dia lempar ke Thielen, dia lempar ke Tyler Conklin, tight end-nya, atau lempar ke Dalvin Cook kalau bisa. Jadi nggak akan force the ball banget dia. Dia sebenarnya Cousins ini makanya sesuatu kayak apa ya, frustrating banget soalnya karena kita tahu seberapa pinternya dia secara IQ ya one of the better quarterback lah, tapi kayak for some reason tuh kayak errornya tuh selalu muncul tiba-tiba gitu loh. Kayak when Cousins is not supposed to do that gitu. Jadi Thielen dan Jettas masih bisa jadi wide receiver duet yang dapat diandalkan sih. Jadi walaupun Cousins juga punya ceiling yang nggak begitu tinggi, tapi it's a good enough sebagai starting quarterback buat mereka. Oke. Nah, terakhir ini Giants lawan Chiefs 2017 yang baru mulai aja, aduh. Mahomes. Iya. Belum udah tukaran interception ya. Pusing gue liat Mahomes. Masih udah dijagain ketat, dilemparin, bolanya ke tangkis, bolanya ke atas, interception. Terus bolanya dipegang sama Giants, Daniel Jones-nya juga lempar interception. Tapi menurut lu nih Mahomes ya, gue sorry kalau misalnya pertanyaan kedua gue agak konyol ya. Mahomes ini apa karena dia cara mainnya udah kebaca banget sama defense, atau karena adanya? Kayaknya ada ini. Ya, Chiefs harus hire security yang bagus nih biar adanya udah jangan masuk dah. Tapi kalau menurut Mahomes kenapa ya? Ada apa Mahomes ini musim ini dia itu interception-nya udah bikin sebentar, gua cek dulu ya. Mahomes ini interception-nya udah bikin 10 terbanyak di liga. Oh man. Wow. Apa yang salah Mahomes? Dan turnover-nya tuh nggak cuman interception tapi juga fumble. Dia juga beberapa kali bikin fumble. Iya. Apa ya, kayak kita ngelihat dan nonton Mahomes tuh kayak dia terlalu sering maksain bola buat dilempar ya, kayak kayak kita bilang kemarin di last week waktu kita bahas Chiefs lawan Titans. Dia terlalu banyak push the ball walaupun dia udah di posisi yang seharusnya dia nggak lempar lagi sih. Dia terlalu banyak ambil resiko. Kayak mungkin gue ngeliatnya kayak 2000 dari dia pertama starter terus sampai 2020 tuh dia selalu bisa bikin play-play yang bikin kita kayak terperangah gitu ya. Tapi gak selamanya play kayak gitu tuh bisa berhasil di NFL, dan itu terbukti musim ini sih. Dia sejak week 2 dia selalu bikin interception, dan udah 3 pertandingan dia bikin multi interception juga. Bikin total dia tuh jadi 10. Dan satu lagi yang kita nggak boleh lupa adalah Mahomes, walaupun dia performanya nggak kayak pasti menurun sih, dengan standarnya Mahomes itu pasti menurun. Defense-nya nggak membantu, defense-nya nggak ada bantuan sama sekali. Bener, kemarin tuh gue nonton ya, Sorensen lagi dan lagi loh.
Sorensen udah PI, udah DPI, terus habis itu masih biarin nangkep, itu benar-benar humiliation banget gitu. Iya, tapi apa ya yang salah ya? Inside linebacker, defensive back, apa play calling yang salah dari Spagnuolo apa gimana ya? What's wrong gitu? Play call mereka nggak seagresif musim lalu, kayak pressure-nya itu nggak kelihatan. Chris Jones nggak gitu kelihatan, terus habis itu Frank Clark kayak juga beberapa kali injury, jadi itu salah satu juga. Kedua, mereka butuh cornerback, mereka butuh defensive back yang bisa main one on one sama cornerback. Gue nggak percaya sama sekali terhadap L'Jarius Sneed sebagai cornerback yang menjagain WR1. Jadi mungkin kalau misalkan mereka mau coba cari pemain di draft musim depan, mereka harus cari defensive back atau pass rusher. Pass rusher? Ya, karena itu dua posisi yang mereka benar-benar butuh sekarang. Oke. Atau mungkin Chiefs bakal ini nge-trade sebelum ya tapi ini ya kita direkamnya kemarin ya, berarti kita nggak tahu nih Chiefs ngapain ya. Tapi ini tahun depan kan emang draft ini gue cek prospeknya buat pass rusher sama defensive back lumayan loaded ya. Kalau betul first round ya kita bikin prediksi aja ya. First round mending ambil pass rusher pada defensive back. Tergantung posisi mereka juga sih di draft. Kalau misalkan yang paling bagus itu ya defensive back, ya mereka ambil defensive back. Kalau misalkan ternyata pass rusher lagi loaded nih, makanya di draft ini gue ngeliatnya pass rusher lagi banyak yang lagi naik. Jadi kesempatan yang lebih besar adalah mereka coba draft pass rusher. Tergantung itu. Tapi itu juga tergantung dari posisi sama kebijakan tim juga. Kita belum hitung juga free agency kan. Kali aja mereka nge-sign pemain-pemain yang bisa dipakai buat defensive back atau pass rusher. Nah, itu masih jauh lah, masih jauh. Kalau misalkan kita mau nakar-nakar siapa yang mereka pick nanti. Oke. Nah, Giants gimana menurut lo? Giants, lagi-lagi ya kayak Daniel Jones mainnya nggak jelek. Gue bisa bilang mainnya nggak jelek. Walaupun beberapa kali bikin mistake yang harusnya nggak dilakuin, tapi at least dia main good enough lah untuk bisa menang. Dan mereka sempet udah nggak seri tapi kayak nggak bisa manfaatin kesempatan dan akhirnya dimanfaatin sama Chiefs dan bisa menang lewat field goal-nya Harrison Butker. Dan kemarin tuh mungkin isu yang paling gede dari Giants lagi-lagi adalah di offensive line-nya. Karena offensive line mereka bikin banyak banget penalties. Wah, kacau sih. Itu banyak banget. Sebelum first half selesai, mereka sempat bikin 3 ada false start, terus habis itu kayaknya false start semua deh itu. Dari offensive line-nya semua. Jadi ada yang dari Will Hernandez dari guard-nya, ada dari Matt Solder tackle-nya, terus habis itu dari center-nya. Dan itu termasuk unacceptable sih. Harusnya tuh dengan situasi mereka lagi 2-minute drill tuh seharusnya nggak ada kesalahan-kesalahan yang kayak gitu. Jadi gue nggak tahu ya, kayak isunya tuh selalu muncul tiap tahun di offensive line. Mereka udah sign Matt Solder nggak berhasil. Mereka udah draft Andrew Thomas. Lagi-lagi belum. Mereka trade buat Kevin Zeitler udah di Ravens. Jadi gue nggak tahu, mereka mencoba tapi kayak nggak pernah berhasil aja. Nggak pernah berhasil. Jadi udahlah, gue bingung. At least ke dari Stoney sama Devontae Booker at least making plays beberapa kali sih. Oh iya. Kadarius Toney sebenarnya bagus ya hitungannya ya. Yards-nya kan tinggi banget kan Kadarius Toney. Kemarin aja Kadarius Toney itu bikin berapa nih Kadarius Toney? Oh ini Kadarius Toney kemarin aja
Ya sebenarnya Kadarius Toney cuma 26 receivingnya, cuman kan sebelumnya sampai 170 ya kan. Ya. Lumayan tinggi kan. Nah jadi ya Giants parah sih emang. OL kemarin penaltinya banyak banget emang. Dikit-dikit flag gue juga nonton. Dikit-dikit flag mulu, kesel gue nontonnya, gemes jadinya. Gue mau ke toilet tapi nggak jadi tuh gara-gara post start lagi. Kapan kelar? Iya makanya aduh. Nah itu ya buat review kita di week 8. Berarti minggu depan udah week 9. Udah setengah musim. Aduh, udah mulai masuk ke 3/4 musim, gak berasa emang. Deadline dikit lagi, terus iya. itu bentar lagi juga post season. Nah itu. Nah jadi mulai week 9 setiap ending podcast gue bakal bacain ini ya, playoff picture. Karena sebelumnya memang kita udah post playoff picture, tapi gak pakai gue bacain lagi biar tahu gimana kondisi tim kalian, apakah masuk playoff atau ya tanking kayak timnya Oka. Jadi topik, let's go. Ambil Thibodeau sih. Wis. Amin. Thibodeau sih. Nah, jangan lupa ya, minggu depan gue bakal bacain lagi playoff picture. Jadi, thank you udah nonton dan dengerin week 8 review. Yang udah nonton di YouTube dan dengerin di Spotify. Jangan lupa seperti biasanya di YouTube subscribe, kalau jangan lupa subscribe. Biar kita upload dan bernotifikasi soal nonton biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa di like, comment, share video ini. Di deskripsi video ini udah ada semua sosial media kita, langsung aja join, nggak usah malu-malu. Jadi thank you udah nonton, thank you Oka udah join. See you di thank you so much selanjutnya. Dadah semuanya. Bye bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.